Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Pada kesempatan hari ini kita akan bicara singkat saja ya tentang bagaimana penyelenggaraan PPG dalam jabatan, yaitu pada mata kuliah PPL. PPL di sekolah asal, ya ini 4 SKS Bapak Ibu. Seperti ini alurnya ya. Ini adalah tahap terakhir Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mengikuti nanti UKM PPG gitu ya. Setelah kemarin ikut uji kompres, sekarang akan mengikuti PPR. Nah, tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti setelah yang pertama ada pendahuluan, yaitu terdiri dari preparasi dan koneksi. Ini akan didampingi oleh dosen dan guru pamong atau DPL ya, dosen pembimbing lapangan dan guru pamong. Kemudian yang kedua di sini ada penerapan inti atau pelaksanaan praktek pembelajaran. Bapak Ibu akan melakukan praktek pembelajaran di sekolah asal, sekolah masing-masing. Nah, penerapannya bisa online, bisa offline, tergantung dari kondisi sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga ada penutup atau refleksi dan tindak lanjut. Nah, prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Akan dilakukan selama 31 hari efektif ya. Jadi pelaksanaannya itu hari Senin sampai Jumat ya. Sabtu Minggu kebetulan libur kalau di jadwal, tapi menyesuaikan dengan LPTK masing-masing Bapak Ibu semua. Nah, ini pelaksanaan di sekolah, kemudian nanti refleksi sambil menyusun RTL atau rencana tindak lanjut. Konteksnya di sini di kampus ya harusnya, tapi kita laksanakan di secara online atau daring ya, menggunakan LMS seperti biasa. Kemudian nanti setelah RTL ke sekolah lagi praktek dengan perangkat yang set kedua. Kemudian refleksi pasca pembelajaran kedua, membuat rencana tidak lanjut lagi. Kemudian masuk juga kemudian di sekolah melaksanakan perangkat pembelajaran yang ketiga. Terakhir juga refleksi, terakhir membuat laporan PPL seperti itu. Jadi ini alurnya kurang lebih ada sekolah kampus, sekolah kampus, sekolah kampus seperti itu. Kemudian ini ada beberapa aktivitas PPL yang akan Bapak Ibu bisa lakukan rinciannya. Jadi sehari dilakukan secara sinkronus selama 7 JP. Kemudian di dalam 7 JP itu ada 3 JP yang minimal dilakukan selama 3 JP ya, atau 3 kali 50 menit. Aktivitasnya sudah ada di sini Bapak Ibu untuk peserta ya. Jadi sudah ada persiapan ya, persiapan ruang kelas, sarana pendukung, platform pembelajaran jika harus menggunakan daring, kemudian berkomunikasi dengan orang tua wali atau peserta didik, membuat grup WA dan seterusnya. Kemudian aktivitas yang kedua bersama DPL dan guru pamong melakukan koneksi ya, penyamaan persepsi, mendiskusikan perangkat pembelajaran yang pertama yang akan digunakan dalam PPL. Perangkat ini kan sudah dibuat oleh Bapak Ibu dalam mata kuliah sebelumnya seperti itu. Tantangannya adalah bisa jadi nanti pada periode ini Bapak Ibu sudah mulai libur ya, Oleh sebab itu perlu dibicarakan dengan pihak dosen dan guru pamong ya. Namun ada beberapa kebijakan itu pelaksanaan PPL tetap dilakukan ya, dengan mengundang siswa siswi apabila offline gitu ya, dengan persetujuan kepala sekolah, atau juga melakukan secara daring ya, secara online, mengundang mereka siswa siswi untuk masuk ke dalam platform daring yang digunakan. Ini Bapak Ibu untuk rincian hari pertama ya. Kemudian ini yang untuk hari kedua. Hari kedua Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran ya, sesuai dengan perangkat yang ke-1 ya, yang telah disusun di hari pertama tadi bersama guru pamong dan dosen. Jadi sudah ada persetujuan, kemudian Bapak Ibu melakukan praktek. Termasuk juga yang kedua melakukan perekaman kegiatan praktek pembelajaran menggunakan perangkat yang sesuai dengan situasi dan kondisi mahasiswa. Jadi
sesuai dengan situasi kondisi, artinya tadi apakah offline atau online. Kemudian secara mandiri mengobservasi dengan melihat kembali hasil rekaman pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi ini aktivitasnya, silahkan Bapak Ibu nanti bisa dibaca ulang. Kemudian yang keempat, di sini adalah Bapak Ibu mengisi jurnal mengajar ya, dan kasus yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan observasi hasil rekaman pembelajaran, meliputi kendala yang terjadi, ketidaksesuaian antara rencana pelaksanaan dan permasalahan yang timbul. Ya, nanti dituangkan atau ditulis di dalam lembar kerja 3.1. Nah, nanti di video saya besok atau selanjutnya itu kita akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan LK 3.1 seperti itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu harus mempersiapkan diri juga. Kemudian hari kelima ke-6 ya dilakukan secara sinkronus ya, 7JP. Jadi tidak ada pertemuan maya dengan dosen atau guru pamong. Di sini Bapak Ibu kegiatannya melakukan editing terhadap hasil rekaman praktek pembelajaran dengan durasi maksimal 15 menit ya. Durasi maksimal 15 menit. Mungkin bisa diedit. Minimum Bapak Ibu edit video itu mencakup 3 kegiatan dalam pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan atau awal ya, kegiatan inti atau pelaksanaan, kemudian kegiatan penutup atau kegiatan akhir. Jadi 3 kegiatan itu harus ada di dalam 15 menit ini ya. Walaupun mungkin faktanya Bapak Ibu mengajar selama 30 menit atau 40 menit gitu ya, tinggal dipotong-potong. Bahkan apabila lebih bisa diperjelas, nanti bisa diedit menggunakan tulisan-tulisan, diberikan tulisan, oh ini kegiatan awal, kegiatan inti gitu ya, kegiatan akhir. Kemudian nanti Bapak Ibu juga mengunggah hasil editing rekaman ya, nanti di dalam LMS yang sudah disediakan. Jadi ini hari kelima ke-6 ya, diberikan waktu selama 2 hari. Kemudian hari ke-7 ini adalah kegiatannya konfirmasi kepada DPL dan guru pamong tentang kelengkapan tagihan yang telah diunggah ya. Jadi dilakukan sebuah diskusi juga secara sinkronus atau 7JP per hari. Tetap Bapak Ibu mengakses LMS dan mengerjakan tugas. Termasuk juga konfirmasi ya kepada DPL dan guru pamong. Nah, ini hari ke-8. Ini baru ada di sini ada Vicon ya. 3JP di sini dengan menggunakan model konferensi 3 arah antara dosen, mahasiswa dan guru pamong. Jadi penempatan posisi sebenarnya sejajar ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mendiskusikan tentang permasalahan yang ada ya, kemudian temuan-temuan yang terjadi di dalam LK 3.1 tadi. Kemudian di situ berdiskusi, berkonsultasi terkait faktor-faktor penyebab, kemudian solusinya apa kira-kira untuk tahap selanjutnya. Selanjutnya di sini hari ke-9 itu dilakukan secara sinkronus. Jadi tidak ada pertemuan tatap maya juga dengan dosen atau guru pamong. Kemudian Bapak Ibu membuat daftar penyelesaian kasus ya, meliputi jenis kasus yang terjadi, faktor penyebab, alternatif, solusi dan tindakan. Ini nanti daftar penyelesaian kasusnya ada lembar kerjanya juga ya. Ada lembar kerjanya, nanti kami akan bantu juga bagaimana cara mengisinya berdasarkan dari lembar kerja tersebut nanti pada video selanjutnya. Kemudian aktivitas yang ke-10, hari ke-10 ini dilakukan juga secara sinkronus. Jadi tidak ada pertemuan tatap maya menggunakan Google Meet dengan dosen atau guru pamong. Nah, di sini kegiatannya adalah tindak lanjut dengan tahapan mengintegrasikan alternatif solusi. Jadi pertemuan sebelumnya kan dosen, guru pamong mungkin memberikan masukan, saran gitu ya. Masukan saran itu diintegrasikan kepada rencana pembelajaran di kedua ya, yang akan diajarkan pada pembelajaran kedua. Kemudian berdiskusi dan konsultasi dengan dosen pembimbing ya, melalui forum diskusi tentang perencanaan pembelajaran yang kedua setelah diberikan perubahan-perubahan pada RPP Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mengunggah
atau upload RPP 2 yang telah direview ya bersama dosen dan guru pamong di LMS. Nah, kegiatan hari pertama sampai hari ke-10 ini akan berulang pada kegiatan hari ke-11 sampai dengan hari ke-20 untuk pembelajaran yang kedua ya. Untuk pembelajaran kedua. Jadi perlu diperhatikan, tidak setiap hari Bapak Ibu melakukan vikon ya. Ada hari-hari yang sudah ditetapkan tadi untuk vikon seperti itu. Kemudian juga ini hari ke-21 sampai hari ke-30 juga dilakukan kegiatan atau aktivitasnya berulang seperti hari ke-1 sampai ke-10 tadi. Ya, untuk pembelajaran praktek pembelajaran yang ketiga. Nah, baru di sini ada sedikit perubahan untuk hari ke-30 sampai 31 ya. Ini tetap melanjutkan, kemudian mengintegrasikan alternatif solusi ke dalam laporan singkat. Jadi Bapak Ibu diminta outputnya membuat laporan singkat tentang rangkuman hasil kegiatan praktek pembelajaran 1 sampai 3 ya. Kemudian berdiskusi dengan dosen dan guru pamong untuk mereview kembali laporan singkat kegiatan praktek pembelajaran. Terakhir Bapak Ibu pada tanggal 31 itu mengupload ya laporan singkat yang telah direview ke dalam LMS. Nah, ini contoh lembar kerjanya, formatnya untuk 3.1, 3.3 dan 3.5. Ini jurnal mengajar ya, untuk mengajar ke-1, ke-2 dan ke-3. Nah, ini untuk lembar kerja 3.2, 3.4 dan 3.6. Ini tadi setelah konsultasi dengan dosen dan guru pamong, beliau memberikan alternatif solusinya, Bapak Ibu bisa tuangkan di sini. Nah, faktor penyebabnya apa bisa dituangkan di sini. Nah, 3.7 adalah laporan singkat ya. Jadi Bapak Ibu membuat sebuah laporan singkat itu tentang pembelajaran pertama sampai ketiga dengan susunan atau format template yang sudah disediakan seperti ini kurang lebih. Nah, jadi perlu diingat tagihannya ini ya, lembar kerja sebanyak 7 lembar kerja perlu diingat. Kemudian pelaksanaan prakteknya sebanyak 3 kali. Jadi Bapak Ibu hanya mengajar 3 kali saja setiap per 10 hari gitu ya. Kemudian video praktek mengajar sebanyak 3 buah. Jadi setiap praktek mengajar sekali itu Bapak Ibu menghasilkan satu video dengan durasi tadi maksimal adalah 15 menit. Nah, ini contoh-contoh rubrik penilaian. Jadi nanti Bapak Ibu dosen atau guru pamong memberikan nilai itu skala antara 1 sampai 5 pada setiap aspek-aspek yang dinilai ya, yang diobservasi. Di sini mulai dari membuka pelajaran sampai dengan menutup pelajaran seperti itu. Nanti bisa dibaca ulang. Kemudian untuk video juga ada lembar penilaian yang akan diberikan atau nilai yang akan diberikan oleh dosen atau guru pamong. Ini beberapa aspek-aspek yang dinilai, ada 8 aspek. Bapak Ibu bisa pelajari ya, termasuk bagaimana kualitas gambar, kualitas audio ya, kemudian pencahayaan, artikulasi dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah penilaian aktivitas. Penilaian aktivitas itu meliputi tadi ya, ada 7 lembar kerja. Lembar kerja 3.1 sampai lembar kerja 3.7 ya. Harapannya nilai Bapak Ibu itu bisa maksimal atau minimal 45 dan seterusnya gitu ya. Baik, saya pikir itu Bapak Ibu. Satu lagi mungkin nanti ini tampilannya kalau di LMS ya. Nanti Bapak Ibu masuk ke poin 5, ini di praktek pembelajaran seperti ini. Di sini sudah tersusun ya terkait tentang kegiatan. Ini hanya contoh saja LMS-nya. Ini saya ambil contoh di praktek pembelajaran yang pertama ya. Nah, tampilannya seperti ini. Harap perlu diingat Bapak Ibu harus terchecklist semuanya sebelah kanan sehingga aktivitas Bapak Ibu bisa mencapai 100% nantinya. Dengan cara apa? Dengan cara
ikut Vicon ya, kemudian mengisi diskusi seperti ini harus diisi semua. Kemudian juga mengunggah hasil praktek. Ini coba bisa kita lihat di sini. Nah, jadi mengunggah link video rekaman. Jadi link video ya, di sini link video rekaman praktek yang telah diedit 15 menit tadi. Jadi link video mungkin Bapak Ibu bisa upload di YouTube, kemudian link videonya di upload di tugas berikut. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Baru yang mungkin yang berbeda nanti tampilannya ada di praktek yang ketiga, karena yang ketiga ini Bapak Ibu nanti akan mengunggah ya, salah satunya adalah LK 3.7 yang berbeda dengan tempat unggah tugas pada LK pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ini adanya di LK 3.7 ada di praktek mengajar yang ketiga. Nah, itu tampilannya Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti PBG ini, terutama PPL sampai selesai. Dan ini merupakan tahap terakhir, jadi silahkan bisa dimaksimalkan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan Bapak Ibu bisa melalui dengan baik pada tahap ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.